tata kelola pemerintahan yang masih harus Oke. diperbaiki. Tata kelola pemerintahan Dan itu poin pentingnya. Oke, Kang. Saya mengatakan begini, bahwa ya, saya ingin tahu bahwa ketika di dalam proses pemekaran Kabupaten Bandung Barat itu disebut ya, normal atau abnormal? Dipaksakan atau tidak enggak dipaksakan sih? normal. Normal ya? Kenapa ada sebuah Kan keinginan, begini Kang, ada misalnya cita-cita, oke, dan kita konsultasikan. oke, Mungkin ya sejak reformasi tidak hmm, ada daerah pembentukan daerah otonom hmm, baru hmm, yang hasil desain pemerintah. Semua oke, inisiatif DPRD. oke, Nah, Bandung Barat mulus, Kang. hmm, Artinya dari awal pun sudah ada persetujuan dari Induk. Pak oke, Obar memberikan persetujuan kok oke. Selesai sebagai secara bupati. oke, oke, oke. Lalu DPRD-nya, Hmm, hmm, apalagi Pak Gus Yasmin sebagai ketua DPRD hmm, memberi persetujuan. hmm, Secara administratif hmm, close, tidak ada masalah. tidak ada masalah. Yang masalah itu setelah jadi. Setelah jadi, timbul Ada, masalah. nah, Oke, ketika masuk kepada kepada apa, masuk kepada kekuasaan hmm, pemerintahan, ada rebutan di situ, oke, ya. siap. Makanya ada, "Oh, kok ada orang yang tidak dulu mendukung ingin jadi Oke, berperan." oke, oke. Nah Nah itu. nah hal-hal itulah Oke, yang oke. menurut saya juga bagian Hmm, yang kemudian menjadi kredit ya, oke, oke, ya. oke. Nah makanya persaingannya, agak kurang sehat, Betul. sebab ada muatan-muatan itu. Oke, Kang, begini kan ada peribahasa begini, Mhm, ketika kita bercita-cita ingin, sesuatu hal yang baik, tapi dengan cara yang tidak baik, maka akhirnya menjadi tidak baik. Contohnya ketika memotret Bandung Barat hari ini, ketika menurut Akang bahwa proses pembuatan pembentukan Bandung Barat ini adalah dianggap sebagai, latar belakangnya normal kira-kira. Hari ini harusnya Bandung Barat normal dong, Kang? gini Kang, ada bahasa ya, tapi Ah, mungkin datang dari Presiden pertama Republik Indonesia, oke. jas merah. Oke, oke, Jangan oke. sekali-kali meninggalkan sejarah. Oke, oke. Ini penting Oke. ya, kita dalam Emang peradaban menurut pandangan Akang Bandung Barat meninggalkan sejarah? dan saya waktu menghadiri terakhir lalu ditanya di mana duduknya para pejuang aja bingung kok protokolnya tidak bisa menunjukkan. Oh, itu ya? Ya, Oke, oke, enggak, oke. saya diundang, Hmm, ya diundang. hmm, Datang kan jam 7 pagi karena itu oke. acara dimulai Hmm, jam 8, ya oke. setengah 8 saya udah standby ada. Oke, Lalu oke. saya tanya, "Ini di mana teman-teman para pendiri ya atau Ah, pejuang?" Karena saya dikategorikan itu. oke, "Aduh, oke, cari aja Pak enaknya di mana." Waduh. oke. Ini kembali Enggak, lagi kepada persoalan tadi, bahwa artinya tatanan gimana pun ada sebuah perjalanan. Nggak oke, boleh kita bukan oke, mau diakui. oke, Sekarang mau oke, oke, jujur lagi saya tanya oke, ke teman-teman di KBB, oke. bahwa KBB lahir dengan undang-undang, Betul, produknya betul, konstitusional. Makanya betul. kalau mau dicari kapan Bandung Barat disahkan, ya ketika diketuk palu. Oke, Sebab diproduk oleh perundang-undangan. undang-undang. Nah, untuk menjadi undang-undang ada proses. Hmm, Pertama ada aspirasi, kedua betul. ada rekomendasi, Hmm, dan itu harus dikaji masuk kepada badan legislasi. oke. Jadi Akang lebih Nah, sepakat berarti ya? saya mau tanya sekarang, mungkin Oke. Bupati Bandung Barat hari ini, Hmm, atau mungkin pimpinan DPRD-nya, hmm. tahu siapa yang berinisiatif menandatangani dokumen pengusulan sehingga itu jadi ke badan Oke, legislasi dan diparipurnakan. oke. Nah itu mungkin masih masih abu-abu, Ya, Kang. enggak, bukan abu-abu. Ini kan pelaku sejarah. Oke, Maksud saya, karena undang-undang mengatur betul, bahwa KBB lahir dengan penetapan undang-undang. betul. Pintunya hak inisiatif DPR. Hmm, Menurut undang-undang, untuk dibahas di badan legislasi hmm, dan kemudian dibawa ke paripurna untuk disahkan, setidak-tidaknya diusulkan oleh betul, 13 anggota DPR RI betul, dan oleh semua fraksi. Nah, betul. saya kembali tanya, Heeh. siapa yang mengusulkan itu, tahu nggak? Nah itu makanya kita tidak tahu nih, Kang, Nah ya. itu, makanya kan banyak orang ahistoris Oke, sebagai penikmat atas kekuasaan Bandung Barat oke, tanpa melihat sejarah tadi. oke, sepakat saya itu. Sehingga sehingga dia tidak mengerti rohnya apa. Hmm, Apa yang menjadi cita-cita dasar almarhum ah, Kang Nang siapa namanya? Kang Anwar. Kang Nang Anwar begitu gigih siang malam jam 2 malam mengundang saya datang ke Pasir Impun lalu ngobrol di pinggir danau di Oke, Cirata. Itu gigih loh oke. para pejuangnya. Nah, Hmm, apakah sekarang apa yang menjadi harapan Kiai Jenal hmm, Agus
Yasmin Hmm. atau Agus Aje dan Hmm. kawan-kawan yang lain yang memang pada saat itu berjuang, Hmm. apa ditangkap sejiwa nggak Oke, dengan oke. para pelaku kebijakan itu? Oke, oke. Itu Siap. tidak boleh dilupakan. Tidak boleh Jadi, oke, sepakat, kok Kang. ini soal ulang tahun kapan aja, Oke, lahir masih di Bandung debatable. Barat, kok apa sih maksudnya? Debatable sekarang ada yang 2 Kok Januari. debatable? Udah jelas lahirnya ketika penetapan undang-undang. Oke. Dan itu tanggal 2 2 Januari Januari tahun 2007. 2007. Ya itu Oke. kan clear. Lalu Oke. mau cari yang mana lagi? Oke. Jadi bukan 19 Juli, karena 19 Juli itu adalah Pelantikan. Oke, Itu betul. ulang tahun rejim kan. Oke. Pelantikan hasil pemilu. Bukan lahir. Bukan lahir. Oke. Kalau lahir ketika ditetapkan oleh Undang-undang. DPR RI menjadi undang-undang, undang-undang. lahirnya Oke. pemerintah kabupaten. Sebagai Itu landasan. saja kok nggak jujur kita. Oke. Itu kritiknya ya, Kang? Iya. Oke, yang selanjutnya Kang begini. Bahwa hari ini memang tadi berbicara tentang bagaimana hari ini berbicara tentang etika. Kan begitu ya. Iya. Pemerintah Bandung Barat ini kan artinya ketika memang tidak merepresentasikan salah satu pejuang-pejuang Iya. pemekaran Bandung Barat kira-kira gitu. Tidak memporsikan, berarti kan ini berbicara tentang etika dong. Kang, saya jujur secara pribadi sebagai warga Jawa Barat, orang Sunda, anu milu deudeuh nyaah ke wilayah Bandung Barat ya. Ya tadi saya ge sampai hafal lagu Isolanya. Oke. Bagaimana keindahan dan anugerah dari Tuhan, kita dengan sebuah keyakinan melahirkan Kabupaten Bandung Barat untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan. Oke. Untuk memutus rentang kendali pada saat itu yang harus berurusan administratif saja harus ke mana? Ke Soreang. Ke Soreang. Dan menarik kue nasional. Oke. Ya. Dan kita meyakini apa yang menjadi potensi yang dimiliki Bandung Barat ini bakal menjamin kesejahteraan bagi masyarakat Bandung Barat. Oke. Jadi kesejahteraan itu Kang hari ini untuk masyarakat Bandung Barat itu adalah sebuah ekspektasi kosong. Ya lihat saja dari IPM-nya, dari data statistiknya. Tingkat pendidikannya gimana, betul. sarana kesehatannya seperti apa, infrastruktur seperti apa. Tapi punya prestasi penting Kang di Bandung Barat, stuntingnya paling tinggi. Justru itu yang kita heran. Punya Citarum, ya, punya Susu Lembang, punya Saguling, punya Cirata. Oke. Apa yang tidak strategis? Oke. Kalau misalnya energi saja tinggal pasang apa sekarang power surya kan dimungkinkan. Kenapa tidak dinikmati? Yang salah loh punya Tangkuban Parahu aja yang jadi lambangnya. KBB-nya tidak menikmati apa-apa. Ini perlu evaluasi komprehensif berbicara tentang Saya kira iya ya. Oke. Dan harus ada keberanian. Berani nggak kira-kira bupati yang sekarang? Ya harus berani lah. Berani, apalagi anak muda masih ya walaupun masih perlu ya dipolis dalam kepemimpinan pemerintahan ya kita mau apapun ceritanya kan konsekuensi berdemokrasi harus diterima Kang Jeje sebagai hasil pemilu ya. Betul. Ya kita dukung. Tetapi sebaliknya Kang Jeje juga harus aware dan membuka diri dan tahu aspek filosofis dasar-dasar ketika secara luhur bahwa orang tua atau tokoh-tokoh Bandung Barat ini menghendaki dengan ini sebagai solusi untuk peningkatan kesejahteraan. Oke, Kang, begini. Oke, saya sepakat dengan apa yang Akang sampaikan. Jadi soal nama itu jangan jadi masalah. Oke, siap kita stop sampai di situ bahwa Akang salah satu menjadi bagian daripada proses pemekaran Bandung Barat menyatakan bahwa berbicara tentang persoalan nama sudah tidak usah diperdebatkan. Saya yang tersisa di usia saya ya, saya sudah tidak punya kepentingan apapun dan tidak pernah merongrong apapun dan tidak pernah minta apapun. Tapi rasanya kalau masyarakat yang masuk cakupan KBB ini tidak sejahtera, saya ngerasa dosa. Oke, karena pernah menjadi bagian di situ. Bagian yang membuka. Jadi harus ikut bertanggung jawab dong. Mendinamisator dalam kebekuan pada saat itu. Ya orang mau bicara apa ya silahkan. Tapi memang saya progresif sampai mendatangi setiap kecamatan. Ya, dan berdialog dan siang malam tanpa berhitung apapun, bukan dapil saya pada saat itu, tetapi saya meyakini. Bercerita tentang kecintaan terhadap Bandung Barat kan gitu. Oke, nah kita kembali lagi. Tidak wajar masalahnya. Oke. Pada saat itu. Apa yang dimilikinya dengan apa yang diterimanya. Oke, Kang, kita kembali begini. Ya, bahwa pentingnya peran serta para pendiri Bandung Barat ini adalah untuk memberikan warning terhadap kebijakan-kebijakan. Bukan hanya warning, guidance. Oke, warning aja dulu. Kalau warningnya nggak diberikan, bagaimana berbicara tentang guidance kan kira-kira begitu loh. Hari ini
apakah pandangan Akang berbicara tentang tokoh-tokoh pemekaran Bandung Barat ini memporsikan diri di situ, apakah harus menjadi bagian apa kira-kira dalam penyelenggaraan pemerintah Bandung Barat? Minimal ada satu kejujuran sejarah, Hmm, minimal ya, oke. bahwa Bandung Barat jadi daerah otonom Hmm, dan sekarang banyak orang menikmati dengan jabatan-jabatan baik di legislatif hmm, maupun eksekutif, oke, bukan gratis datang dari langit oke, oke. dan bukan tidak ada pengorbanan, Hmm, ya. betul. Ya kalau mau jujur, Hmm, bagaimana seorang Agus Yasmin yang begitu berdedikasi, ah, yang ngawal anggota dewan siang malam mengantar ke hmm, sana ke sini, hmm. sekarang dihormati tidak? Oke, oke, Ya, siap, enggak, sampai situ. yang sederhana saya, Oke, itu lain partai loh dengan saya, oke. tapi kan nggak boleh begitu. Berbicara tentang, para tokoh pendiri Bandung Barat itu tidak berbicara tentang persoalan, lokus, apakah ini orang Bandung Barat asli atau bukan orang Oh Bandung Barat, tapi ini enggak. berbicara tentang komprehensif tentang pendirian Kabupaten Bandung Barat, kan gitu loh, Ini Kang. masalah NKRI kan, Oke, masalah solusi. Sebab oke. kita memang dalam peta wilayah Hmm, bahwa pada saat itu Bandung 40 lebih kecamatan hmm, dan dilihat dari sisi rentang kendali, hmm, kan kasihan orang Lembang hanya utusan akte kelahiran oke, harus ke betul, Soreang. betul. Ya kenapa tidak di dekat? Itu kan fungsi. Jadi Hmm, jangan lupa bahwa hmm, esensi dari pembentukan daerah otonom hanya 3 hal ya. hmm, Pertama, pendekatan, mempercepat pelayanan oke, kepada masyarakat. betul. Kedua, memutus rentang kendali. Hmm, Dan ketiga, ya bagi-bagi kue nasional DAK, DAU yang datang dari oke. pusat. Untuk membangun suatu Ya daerah harus tetapi seperti itu. selebihnya, Hmm, kemandirian itu kan tergantung bagaimana pengelolaan. Nah, ini satu hal, oke. soal kepastian hukum juga. Hmm, Saya kan diundang oleh DPRD, kasus mana? Eger. hmm, Apa yang kemarin. Ini contoh ya, foto hmm, yang nyata. Loh tiba-tiba ditutup, jebret-jebret. hmm, Ketika dikonfirmasi dan dimasukkan kepada sistem. RDP Hmm, di DPRD, hmm, ditanya, sudah lengkap kok. hmm, Menurut keterangan pejabat Bandung Barat, sudah menempuh segala izin dan tata hmm, kelola hmm, dan sebagainya. oke. Tapi kenapa disegel, kenapa dimasalahkan? Ini Hmm, kan juga bagian dari ketidakjelasan. oke, oke, Dan ini investor bakal ragu-ragu untuk masuk. oke. Itu salah satu, apa Nggak namanya, contoh, kredit poin contoh ya, berbicara iya, tentang iya, kebijakan. iya, Oke, itu dan potensi Bandung Barat ini bukan hanya dilihat oleh mata hmm, Jawa para pengusaha Jawa Barat, nasional. oke, Bahkan mungkin masyarakat dunia pun melihat sebab di oke, situ ada Lembang hmm, ya yang oke, sudah terkenal dan juga potensi ada marmer, ada macam-macam oke, potensi. oke, potensi Bandung Barat. Oke, gini, Kang, Hmm, saya mungkin begini, tadi berbicara tentang flashback ke belakang, berbicara tentang Bandung Barat, Kang, di sini. hmm. Bahwa hari ini menurut, apa namanya, pandangan Akang bahwa hari ini berbicara tentang para pendiri Kabupaten Bandung Barat, apakah hari ini bersatu atau tidak sih? Saya tidak lagi ya, Hmm, tetapi seyogianya hmm. anu kudu hideng mah pemerintah anu berkuasa. Oke, kredit poinnya di Ya, situ. lepas dari mereka sudah berada di mana, Oke, mungkin sudah di partai mana oke. atau sudah Dengan diada mana, kesibukannya ya masing-masing. silahkan saja. Oke. Tetapi pada saat Hmm, ingin ada sebuah cita-cita luhur, hmm, meningkatkan kesejahteraan dan hmm, membahagiakan hmm, masyarakat yang termasuk dalam cakupan daerah Bandung Barat hmm, sebagai solusi hmm. untuk keluar dari kemiskinan dan ketertinggalan, itu Oke. yang harus diapresiasi. Oke, Kang, Ya. begini, sedikit menambahkan. Di sini ada kalimat begini, bahwa Bandung Barat ini lebih baik, apa, lebih banyak, pemain naturalisasi di Bandung Barat. Menurut pandangan Akang gimana? Ya itulah tadi. Sebab soal soal hari lahir aja itu saya nggak tahu siapa yang bermain di situ. Hah? Ini apa maksudnya? Hmm, Mengacaukan suatu apakah akan menghilangkan sebuah jejak kesejarahan? hmm, Kan hmm. ini nggak jujur. Oke. Makanya mumpung kayak Kiai Jenal masih ada, Hmm, Kang Lili mungkin masih waktu itu masih muda, ya sebagai tokoh pemuda juga masih bisa bercerita. hmm, Ayolah, hmm, dimulai kita penataan Bandung Barat untuk dari meletakkan hmm. meletakkan sejarahnya yang benar. Oke, gini, Ya, ada opini begini, Kang, kalau ya, berbicara begini, bahwa ketika para pendiri-pendiri ini diakomodir menjadi bagian, ya. tadi bisa menjadi guidance, bisa menjadi bahan rekomendasi dan sebagainya, mungkin anggapan birokrasi menganggapnya sebagai sebuah ancaman. Itu kepicikan berpikir. Oke, itu kesalahan Dan berpikir. itu sudah menjadi pemandangan umum. Ya, Hmm, makanya saya katakan hmm, tadi bahwa di Bandung Barat menjadi daerah otonom ini bukan yang gratis datang dari langit. oke, Hasil perjuangan, hmm, hasil dedikasi, hmm, pikiran, waktu, dan mungkin pengorbanan materi. oke, Ya minimal, walaupun tidak
tidak diimbali secara materi, minimal dihormati secara wajar. Bahwa dia pernah berbuat dan menorehkan tinta emas dalam memperjuangkan nasib masyarakat ya, melalui pembentukan daerah otonom Bandung Barat untuk rakyat Bandung Barat sendiri. Oke, Kang. Nah kan begini, saya tadi berbicara bahwa saya sebagai bagian dalam proses pemekaran Bandung Barat harus ikut bertanggung jawab dong, kan kira-kira gitu, secara moral. Secara kan, moral. Oke, saya bicara moral ini ya. Berbicara moral. Oke, Kang, begini. Artinya ketika memang para pendiri ini tidak bersatu dan memfilter, sehingga apa yang tadi dikatakan bahwa di Bandung Barat banyak pemain naturalisasi, berarti itu terjadi akibat apa? Akibat filternya yang lemah gitu loh, Kang. Makanya yang harus dewasa kan yang pemerintahnya dong. Kalau pemerintahnya nggak dewasa, ya itu persoalannya. Makanya tadi kembali kalau ditanya kenapa ini ada kelambatan, kalau menurut saya masih ada bukan kegagalan lah, kekurang sempurnaan yang harus diperbaiki dari kepemimpinan daerah itu sendiri. Buktinya apa? Ya bermasalah hukum. Ya. Betul. Dan terlalu banyak ekspansi kepentingan yang kemudian mengobok-obok dan menjadi disharmonisasi dalam pemerintahan. Itu yang harus dirapihkan. Luar biasa, satu gagasan-gagasan penting yang dari Akang yang tahu bagaimana proses pemekaran Bandung Barat. Ada beberapa poin yang memang hari ini kita tangkap ya. Satu, bahwa kita jangan pernah melupakan sejarah. Yang kedua, Bandung Barat adalah merupakan satu daerah pemekaran yang menurut Akang potensinya luar biasa. Tinggal bagaimana dan hari tidak ini ada alasan untuk miskin. Tidak ada alasan untuk miskin. Tinggal bagaimana komitmen birokrasi pemimpin semua pihak lah. Semua pihak pemangku kebijakan artinya di situ. Nah, kemudian yang terakhir adalah berbicara tentang persoalan nama tidak ada masalah. Yang terpenting adalah berbicara tentang bagaimana merafikan manajerial pemerintahan Kabupaten Bandung. Justru nanti menjadi energi yang tidak karuan, kan perlu biaya. Berarti kan merubah undang-undang. Ya daripada untuk berwacana naskah akademis lagi, usulan ke DPR lagi mengganti nama, mending untuk mensejahterakan apa sudah terakomodir anak-anak SLTA di Bandung Barat. Berapa tingkat pendidikannya? Puskesmasnya sudah memadai belum? Yang sayang saya kira itu ya. Jadi jangan terjebak. Kan tidak ada relevansi. Perubahan nama dengan percepatan pembangunan kemiskinan. Luar biasa sekali. Air saja masih sulit, saya tahu. Betul. Masih banyak sebenarnya poin-poin penting kan. Masalah minum aja kan tidak ada alasan. Sumber air banyak kok di kabupaten, tapi karena mungkin ya itu penataan itu. Nah, itu Pak. Artinya ketika kita berbicara tentang sampah aja masih di mana-mana. Yang yang penting gitu ya, berbicara tentang kita split beberapa hal penting di Bandung Barat ini mungkin tidak akan pernah selesai dalam waktu 2 hari kita berbicara tentang Bandung Barat. Tapi minimal hari ini bagaimana Bandung Barat ini bisa lebih aware, lebih bisa mengeksplorasi diri. Ya artinya tadi berbicara bahwa hari ini yuk kita bareng-bareng bersama-sama. Jadi tidak boleh ada gagasan-gagasan yang tadi salah berpikir, picik berpikir, kira-kira begitu ya. Gerbangnya sudah bagus, Kang. Ini Kota Baru Parahyangan ini mendunia loh. Dan tidak ada satu komplek perumahan yang sebaik ini dan sepenataan. Sekolah terbaik untuk SD aja ada di sini. Jadi banyak ya. Ini kan potensi yang seharusnya menjadi sebuah kekuatan. Punya gunung yang begitu terkenal, daya tawarnya kuat. Iya. Danau, punya ada Cirata, Saguling, apa yang tidak dimiliki? Pertambangan di mana-mana, hutan masih lebat. Banyak. Tinggal penataan. Dan kepastian hukum. Siap. Kang, begini. Untuk yang terakhir kira-kira, ada rekomendasi apa sih, Akang, untuk Bandung Barat, untuk kepemimpinan Bupati hari ini? Ya, mari kita bersatu, ya, bersatu padu, bergotong royong kembali, sebagaimana cita-cita awal, ya, tanpa melihat sekat, partai apa, warna apa, agamanya apa, orang mana. Kekuatan Bandung Barat, baik birokrasi maupun politisi legislatif bersatu, begitupun putra-putra daerahnya. Kembali, mari kita tata kembali dan kita evaluasi, mari songsong masa depan yang lebih baik, ya. Sebagaimana lagu Isola tadi, pusat keindahan, diriungku. Cing sok kumaha eta lagu nanti, Kang? Bandung Lembang, pusat keindahan, diriungku, gunung-gunung, Gunung Sasakala, Sunajaya, Numbah heula. Luar biasa. Jadi ini warisan kultural. Nah, saya juga nggak hafal, Kang, lagu itu. Ambillah, rebutlah kembali Tangkuban Parahu sebagai lambang. Saya bersama lagu, Pak, sebagai orang Bandung Barat nggak tahu lagu itu. Dan ini
Kang Eka selaku Dan orang itu dikumandangkan ketika di Komisi 2. oke. Saya susah mengabstraksikan apa yang menjadi alasannya. Oke, Itulah. oke. Mungkin saya nggak ketemu dengan Pak Eka hari ini nggak tahu tuh tentang lagu itu. Karena memang sampai dengan hari ini saya tidak menjadi alarm jiwa saya sebagai Oke. apa namanya anak muda di Kabupaten Bandung Barat gitu. Ini luar biasa sekali. Alhamdulillah Pak Eka udah Ya, banyak terima hal kasih. yang sudah Kang Eka sampaikan kepada Ya. kita dan mudah-mudahan publik di Bandung Barat mendengar apa yang disampaikan Pak Eka hari ini dan ini adalah semata-mata bukan atas sebuah kebencian tapi ini adalah Ya. merupakan rasa cinta kira-kira begitu Ya. dan terima kasih juga Pak Eka yang Sama-sama. sudah memberikan apa namanya gagasan opini ya untuk berbicara tentang Saya wilayah hanya Bandung Barat. ingin mengingatkan bahwa kemunduran tadi bukan karena terbayang-bayangi oleh nama Bandung. Oke. Ya, siap. kalaupun mau Hmm, ke depan dipikirkan untuk penggantian sebuah nama, mendingan milih nama yang sudah populer dan dikenal yang menjual ke mata dunia. Ya. Oke, siap. Apa namanya ya saya nggak tahu. Oke. Dan ini bukan mistis loh, Oke. tapi Nah, harus akademis. evaluasi dari sisi realistis. tadi tata kelola pemerintahan, Nah. kepastian hukum yang harus diamankan, dan sekali lagi jangan lupakan sejarah tadi. Oke, luar biasa. Terima kasih Yuk, Pak Eka pada sama-sama. kesempatan sore hari ini Ya. sudah bergabung dengan saya, udah bercerita banyak Ya, tentang Bandung Barat dan saya sebagai masyarakat Bandung Barat, pemuda Bandung Barat ya mewakili terima kasih Kasih, atas ya. perjuangan-perjuangan yang sudah dilakukan Betul. di masa Insya lalu Allah. dan mudah-mudahan terus memberikan kontribusi untuk kita semua. Baik, Oke, hatur terima nuhun. kasih Pak Yuk, Eka ya. semoga Oke. sampurasun. Oke, sampurasun. Itu saja mungkin yang disampaikan untuk pada sore hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.